Pada bagian akhir video sebelum ini terdapat suatu penegasan hal berikut disampaikan oleh Ustadz Gofar. Saya tidak berpikir kalau disikirkan oleh pikiran yang secara ilmiah itu tidak mungkin demikian 75 orang bisa ditanggung makan, minum, pendidikan dan sekolahnya. Subhanallah, itulah mungkin sebuah keajaiban dan itulah satu kelebihan Anton Medan dibandingkan orang-orang yang lain. Bagaimana dia obsesi itu bisa terjadi sampai kemudian bisa itu langsung besar. Ya, sehubungan dengan pengalamannya saat pertama kali menyelenggarakan Ponpes khusus ex-napi bersama Anton Medan. Maka saya masih polos pada saat itu karena baru saja lulus kuliah di IAIN Jakarta 97. Maka dengan beliau merintis mendirikan pesantren Atta Ibin. Itu tahun 1997. Maka ditunjuknya pula bangunan pondok yang sudah berhasil disiapkan oleh Anton Medan di dalam tahun 2021. Kami bersama-sama di sana. Saya berpindah ke pesantren ini, saya menginginkan kemudian pesantren ini bisa dibangun kembali dan diberi semangat Anton Medan sebagaimana dia pertama kali membangun pesantren ini. Pada waktu itu kami memang berada di lokasi pondok yang dimaksud, tepatnya di area makam almarhum Anton Medan. Pengambilan video tersebut di dalam bulan April 2021. Perlu digarisbawahi, bangunan makam itulah yang pertama kali dibuat oleh Anton Medan ketika membangun pondok dan masjid. Jadi sebelum yang lain-lain dibangun termasuk masjid, terlebih dahulu Anton Medan membangun makam untuk dirinya. Itu kira-kira di akhir tahun 2004, setelah pemilu presiden putaran kedua. Sementara kemudian Anton Medan berpulang di dalam tahun 2021, dimakamkan di tempat yang telah dipersiapkannya tersebut. Pada kesempatan lain saya kembali berada di Cibinong di Ponpes Atta Ibin. Perkenankanlah saya menunjukkan bagian atau sebagian bangunan pondok pesantren yang telah berhasil diwujudkan oleh Anton Medan. Ini merupakan dokumentasi tahun 2021. Pondok ini dibangun yang di Cibinong itu bukan lagi untuk ex-napi, tapi pondok pesantren berbasis kewirausahaan. Anton Medan bilang kepada saya pada waktu itu, mengapa pondok pesantren berbasis kewirausahaan? Karena pokok persoalan yang dihadapi bangsa ini dalam arti luas dan umat Islam secara khususnya adalah faktor ekonomi katanya. Jadi pada waktu itu Anton Medan tidak lagi menyelenggarakan ponpes khusus ex-napi. Maka dia mencanangkan pondok pesantren berbasis kewirausahaan. Namun ternyata tidak mudah dalam penyelenggaranya. Banyak hal yang harus mendapat perhitungan. Secara khusus barangkali perlu
bahas secara menyeluruh juga dalam konteks yang lebih luas, barangkali juga oleh para ahli pendidikan, para ahli ekonomi, para pakar anak-anak, mungkin karena apabila anak-anak dilibatkan dalam kegiatan produktif, kemungkinan sangat besar akan ada yang mempersoalkan, misalnya saja, wah ini eksploitasi anak atau apalah. Kegiatan sempat marak antara tahun 2005 dan 2010. Seperti tersebutlah kira-kira gambarannya. Anton Medan memiliki totalitas bila mempunyai gagasan dan bisa mewujudkannya. Dia juga punya cara, banyak sekali cara-cara yang tidak diketahui oleh teman-teman. Termasuk bagaimana dia ingin tahu. Anton Medan mempunyai cara mengenai apa yang ingin diketahuinya, termasuk ketika menyelenggarakan pesantren berbasis kewirausahaan. Manakala dia ingin tahu satu persatu bagaimana santri, bagaimana guru, terutama ustadz-ustadznya, maka antara lain saya ingat sekali dia memelihara kelinci. Saya ingat sekali di sini ini dulu kandang kelinci. Tidak banyak, tetapi ya cukup banyak sih kelinci ini. Guru-guru atau ustadz yang memeliharanya, yang harus mencarikan makannya. Kelinci kan makan rumput, daun, dan sehingga banyak guru, banyak ustadz yang shock pada waktu itu. Tidak menyangka dirinya harus mencarikan makan untuk kelinci. Ada lagi yang mengesankan jika ustadz atau ingin mengajak santri mengunjungi satu tempat atau apa, Anton Medan bilang, ajak mereka mengunjungi Glodok. Glodok itu pusat perbelanjaan yang sangat terkenal di Jakarta. Sangat wow. Apapun itu, apapun pula hasilnya, yang pasti Anton Medan pernah melakukan sesuatu yang niscaya menginspirasi banyak orang. Sementara hal yang juga perlu mendapat apresiasi tinggi adalah keberhasilan Anton Medan melunaskan ambisinya dalam waktu yang singkat. Bayangkan, dari tahun 1997 ke tahun 2005 itu kurang dari 10 tahun.